Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah biokimia di pertemuan pertama ini, saya akan memberikan pengertian atau pendahuluan mengenai biokimia dan metabolisme. Oke, perkenalkan saya adalah Rizky Arsintia Rahmania yang akan memberikan penjelasan di sini apa itu biokimia. Biokimia secara definisi yaitu bisa kita pecah menjadi bios, yang artinya adalah Yunani. Di sini bios itu adalah artinya hidup atau kimia makhluk hidup atau kimia yang terjadi dan menjadi ciri kehidupan. Sehingga kalau kita jabarkan lagi biokimia, kita definisikan lagi, itu adalah kimia dari bahan-bahan dan proses-proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup sebagai upaya untuk memahami proses kehidupan dari sisi kimia. Jadi, terdapat suatu sisi kimia dalam suatu kehidupan. Apa itu biokimia dan bagaimana pemahaman bentuk dan fungsi biologis dari sudut pandang kimia? Nah, jadi mempelajari biokimia itu bertujuan untuk memahami interaksi molekul yang tidak hidup yang menghasilkan fenomena kompleks dan efisien yang menjadi ciri-ciri kehidupan serta menjelaskan keseragaman kimia dari kehidupan yang beragam. Nah, jadi bagaimana molekul-molekul kimia yang tadinya tidak hidup begitu membentuk kompleks itu menjadi suatu bentuk kehidupan. Lalu hal-hal apa saja yang dipelajari dalam biokimia? Yang pertama itu harus kita ketahui struktur kimia dan bentuk 3 dimensi molekul biologi. Kemudian bagaimana interaksi antar biomolekulnya. Lalu dari biomolekul tersebut bagaimana sintesis dan degradasi biomolekul dalam sel. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan metabolisme, yaitu baik anabolisme dan katabolisme. Kemudian, dalam metabolisme juga dipelajari bagaimana perolehan dan pemanfaatan energi oleh sel, mekanisme pengorganisasian biomolekul dan pengkoordinasian aktivitasnya. Kemudian, yang terakhir ini adalah bagaimana penyimpanan, pemindahan, dan ekspresi informasi genetika. Nah, yang terakhir ini dipelajari di mata kuliah lain, yaitu biologi molekul sel. Untuk mengetahui sejarah biokimia, yang pertama adalah identifikasi unsur kimia penyusun makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui, unsur itu banyak sekali, terutama dalam tabel periodik. Namun, unsur kimia utama penyusun makhluk hidup adalah bahan minor penyusun kerak bumi. Nah, kandungan utamanya dalam kerak bumi itu adalah 47% oksigen, kemudian 20% silikon, 7,9% aluminium, 4,5% Fe besi, dan 3,5% Ca. Namun, 6 unsur utama penyusun sel hidup itu ada karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, kemudian fosfor dan juga belerang. Nah, di sini terdapat masing-masing dari unsur tersebut memiliki fraksi untuk hidrogen itu 2/3, oksigen 1/4, nitrogen 1/70, dan karbon 1/10. Nah, jadi penyusun utama makhluk hidup adalah karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan sulfur. Bisa kita lihat, kita bayangkan lagi bagaimana makromolekul seperti protein, kemudian karbohidrat, lemak, kemudian asam nukleat, semuanya penyusun utamanya adalah unsur-unsur karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan sulfur. Unsur-unsur penyusun makhluk hidup tersebut tadi, yaitu karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, salah satu ciri khasnya itu memiliki berat atom yang rendah. Nah, inilah alasan kenapa mereka dijadikan suatu unsur yang utama dalam penyusun makhluk hidup, karena memang tadi memiliki berat atom yang rendah. Unsur berat atom yang paling kecil masing-masing mampu membentuk ikatan tunggal, rangkap 3, dan rangkap 4. Nah, inilah alasan kenapa mereka dipilih sebagai unsur utama penyusun makhluk hidup.
yaitu karena memang memiliki berat atom yang rendah. Dari berat atom yang rendah tersebut, mereka mampu membentuk ikatan tunggal, rangkap, rangkap 3, dan rangkap 4. Sehingga ikatan-ikatan ini adalah yang paling kuat dalam makhluk hidup. Unsur lain dalam makhluk hidup yaitu adalah air. Di sini air sebagai pelarut kehidupan. Air sebagai komponen esensial dari kehidupan memiliki sifat fisik yang tidak biasa sebagai pelarut. Contohnya pada suhu pembukuan dan pendidih yang tinggi. Hal ini karena ikatan hidrogen intermolekular yang terjadi antara molekul air. Nah, karena polaritasnya air dan sifat ikatan hidrogen, air di sini merupakan pelarut yang baik untuk banyak molekul netral. Molekul amfifatik contohnya, garam dari asam lemak membentuk micellar dalam larutan aqua. Dengan gugusan hidrofilik dari molekul berlokasi di eksterior, dari agregat dan gugusan hidrofobik di interior. Jadi, alasan kenapa air digunakan sebagai pelarut ya ini, karena dia bisa membentuk ikatan hidrogen intermolekular, kemudian dia bisa melarutkan banyak senyawa lain yang bersifat netral. Kemudian sifatnya juga bisa melarutkan molekul amfifatik. Contohnya tadi micellar itu kan memiliki dua sifat, yang satu hidrofilik dan satu hidrofobik. Untuk yang hidrofilik dia bisa larut dalam air. Jadi kita lihat seperti tetesan minyak. Kalau kita teteskan ke dalam air, maka dia akan membentuk seperti butiran-butiran seperti itu. Nah, karena nanti yang gugus yang sifatnya polar atau hidrofilik, dia akan menghadap ke air, sedangkan yang sifatnya hidrofobik, ya rantai asam lemak, itu akan menghadap ke bagian dalam atau menjauh air. Kalau kita lihat pH air, maka terdapat ionisasi ringan dari air membentuk ion hidronium, H3O+ dan OH-. Nah, ion hidronium di sini timbul karena adanya transfer dari H+ atau proton yang terdisosiasi menjadi molekul air. Konsentrasi H+ atau H3O+ dalam air murni adalah 1 kali 10⁻⁷ yang ditandai sebagai min log H+. Nah, min log H+ ini adalah rumus untuk menghitung pH. Jadi kalau kita min logkan 1 kali 10⁻⁷ itu maka pH-nya 7. Nah, inilah alasan kenapa air itu memiliki pH-nya 7. Konsentrasi H+ dalam suatu sistem biologis secara kritis penting karena aktivitas biologis sangat peka terhadap perubahan pH, sehingga memang pelarut yang paling baik itu dari sisi pH itu adalah air. Langkah yang kedua yaitu adalah mengidentifikasi tipe molekul yang ditemukan dalam makhluk hidup. Seperti yang tadi saya sudah katakan, berdasarkan unsur-unsur penyusun makhluk hidup, karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen, maka kita lihat molekul-molekul di bawah ini yaitu asam amino, nukleotida, karbohidrat, lipida, semuanya tersusun dari karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan sulfur. Selanjutnya yaitu memahami mekanisme biomolekul membuat makhluk hidup menjadi hidup. Bisa dilihat di sini di slide ini ada dua ya, yang warna merah muda dan berwarna biru. Untuk yang warna merah muda itu adalah reaksi katabolisme atau lebih cenderung ke eksergonik. Kemudian yang berwarna biru itu adalah reaksi anabolisme atau nanti reaksinya berjalan secara energonik. Untuk katabolisme adalah suatu reaksi pemecahan dari molekul yang kompleks yang biasanya kita peroleh dari makanan atau sel itu mendapatkan karbohidrat misalkan dari luar, nanti dipecah dalam reaksi katabolisme itu menjadi lebih sederhana. Pemecahannya seperti apa hasilnya? Nah, jadi dipecah menjadi produk yang sederhana, itu contohnya nanti bisa menjadi prekursor atau CO2 atau NH3 atau H2O. Nah, prekursor-prekursor sederhana inilah yang nantinya digunakan untuk menyusun pada reaksi anabolisme atau sintesis pada reaksi anabolisme menjadi suatu molekul yang kompleks. Molekul yang kompleks ya, biasanya digunakan bisa untuk kerja mekanik atau kerja osmotik. Jadi seperti itu. Jadi dari yang sederhana menjadi yang kompleks pada reaksi anabolisme. Nah,
Di sini juga melibatkan perolehan dan pemanfaatan energi. Biasanya energi itu dihasilkan dari reaksi katabolisme. Jadi suatu ADP, adenosin difosfat, nanti difosforilasi lagi menjadi ATP, adenosin trifosfat. Nah, dalam bentuk ATP inilah bisa dikatakan terbentuknya suatu energi. Nah, jadi ciri khas dari katabolisme pertama tadi, dia merupakan reaksi pemecahan makromolekul yang kompleks menjadi sederhana. Kedua, katabolisme itu menghasilkan energi dalam bentuk ATP hasil dari fosforilasi ADP dengan fosfat. Kemudian reaksinya sifatnya adalah eksergonik. Nah, sedangkan yang anabolisme itu cenderung menggunakan energi ATP atau membutuhkan energi ATP lalu dipecah menjadi ADP dan fosfat. Jadi ciri khasnya anabolisme di sini cenderung membutuhkan energi dalam bentuk ATP atau dalam bentuk lain yang nantinya akan dijelaskan dalam bioenergetika sel. Kemudian ciri khas lain lagi reaksinya berlangsung secara energonik dan terbentuk molekul yang lebih kompleks karena memang reaksinya adalah sintesis atau penyusunan dari molekul-molekul sederhana. Nah, inilah gambar inilah yang membuat suatu mekanisme biomolekul membuat makhluk hidup menjadi lebih hidup. Hubungan antara biokimia dengan ilmu lain. Jadi biokimia di sini tidak berdiri sendiri, tapi ada hubungannya dengan ilmu lain. Pertama adalah kimia organik. Dari sisi kimia organik, nanti akan dipelajari sifat-sifat biomolekulnya. Misal, apakah dia sifatnya polar, non-polar, ya. Kemudian hidrofilik, hidrofobik. Kemudian dari ilmu biofisika. Nah, biofisika di sini memanfaatkan teknik-teknik fisika untuk mempelajari struktur biomolekul. Kemudian nutrisi, yaitu memanfaatkan pengetahuan tentang metabolisme untuk menjelaskan kebutuhan makanan bagi makhluk hidup dalam mempertahankan kehidupan normalnya. Lalu dari bidang kesehatan, nah contohnya dari bidang farmasi. Nah, bidang farmasi biasanya itu kan membuat atau mendesain suatu obat. Nah, jadi penting kita dalam mendesain suatu obat itu kita harus mengetahui kira-kira keadaan sakit dari sudut pandang molekulernya itu seperti apa. Molekul-molekul apa yang terlibat. Jadi itulah pentingnya. Kemudian dari sudut pandang ilmu mikrobiologi. Nah, dari sudut pandang ilmu mikrobiologi ini menunjukkan bahwa organisme sel tunggal dan virus cocok untuk digunakan sebagai sarana mempelajari jalur-jalur metabolisme dan mekanisme pengendaliannya. Jadi caranya bagaimana mengetahui metabolisme? Ya, dengan menggunakan suatu mikroorganisme atau virus. Jadi bisa dilabelkan, kemudian kita baru bisa mempelajari oh kira-kira proses anabolisme seperti apa, katabolisme seperti apa. Lalu dari sudut pandang fisiologi. Nah, fisiologi di sini untuk mempelajari proses kehidupan pada tingkat jaringan dan organisme. Kemudian biologi sel, ini mempelajari pembagian kerja biokimia dalam sel. Kemudian dari genetika mempelajari mekanisme penyusunan identitas biokimia sel. Terdapat 3 hal yang dibutuhkan oleh sel. Yang pertama itu adalah energi. Gambar yang ada di slide ini sudah saya jelaskan. Jadi, bagian tengah di situ terdapat siklus energi dari ATP menjadi ADP. Nah, jadi hal apa saja yang kita ketahui? Yang perlu diketahui yaitu bagaimana kita memperoleh energi, yaitu tadi salah satunya dari proses katabolisme. Kemudian mengubahnya dan memanfaatkannya pada proses anabolisme. Yang kedua, yaitu molekul sederhana. Hal yang perlu diketahui itu bagaimana mengubahnya. Jadi molekul sederhana itu diubah menjadi molekul yang kompleks dalam proses anabolisme. Nah, dalam proses anabolisme ini biasanya terjadi polimerisasi atau perpanjangan molekul-molekul sederhana tersebut. Jadi diikat dari molekul sederhana 1, molekul sederhana 2, layaknya
Misalkan glikogen. Glikogen itu kan terbentuk dari molekul sederhana glukosa. Kemudian bagaimana mendegradasinya? Nah, mendegradasinya itu dari proses anabolisme. Jadi maksudnya dari proses katabolisme. Jadi pada proses katabolisme tersebut terjadi degradasi molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Kemudian, langkah yang ketiga adalah mekanisme kimia. Perlunya mempelajari mekanisme kimia di sini yaitu untuk memperoleh energi, menjalankan reaksi kimia secara berurutan, mensintesis dan mendegradasi makromolekul, mempertahankan suatu keadaan steady state yang dinamis, kemudian merakit kembali struktur yang kompleks, menggandakan diri secara akurat dan efisien, kemudian mempertahankan keteraturan proses biokimia. Nah, mekanisme kimia ini hubungannya erat dengan reaksi kimia, terutama pada biokimia. Biasanya, semua reaksi ini melibatkan enzim sebagai katalis. Dalam mekanisme kimia yang kita pelajari pertama yaitu makhluk hidup menggunakan sistem reaksi kimia berpasangan untuk mendorong reaksi yang sulit terjadi. Jadi biasanya reaksi kimianya itu contohnya seperti ini. Pada reaksi 1 antara fosforilasi antara glukosa dengan fosfat menjadi glukosa 6-fosfat. Terbentuklah delta G1. Kemudian reaksi yang kedua yaitu pemecahan ATP menjadi ADP dan fosfat. Nah, di sini adalah salah satu reaksi anabolisme. Kemudian reaksi yang ketiga. Reaksi yang ketiga adalah suatu fosforilasi juga, yaitu bagaimana glukosa difosforilasi oleh ATP menjadi glukosa 6-fosfat dan membentuk ADP. Dari 3 reaksi ini ada delta G1 dari reaksi 1, delta G2, kemudian delta G3. Nah, dari delta G3 di sini ya bisa kita lihat kalau delta G3 itu adalah gabungan dari reaksi dari delta G1 dengan delta G2. Jadi memang reaksi kimia yang digunakan adalah reaksi kimia berpasangan. Nah, kalau kita lihat dari slide sebelumnya yaitu pada reaksi kimia berpasangan itu membutuhkan suatu delta G. Delta G adalah energi yang dibutuhkan agar suatu reaksi kimia dapat berjalan membentuk produknya. Nah, biasanya dalam reaksi kimia saya beri perbandingan di sini antara ada grafik ya. Grafik yang satu liniernya cukup baik, yang berwarna merah itu dengan menggunakan katalis enzim. Sedangkan yang berwarna biru itu tidak dikatalis oleh enzim. Sedangkan reaksi yang terjadi antara A dan B. Yang bisa kita lihat di sini yaitu kita lihat sumbu Y adalah jumlah produk yang terbentuk, sedangkan yang koordinat sumbu X itu adalah waktu. Jadi bisa dilakukan perbandingan antara reaksi yang dikatalisis dengan enzim dan tidak dikatalisis dengan enzim, maka lebih cepat membentuk produk itu dengan menggunakan enzim sebagai katalisnya dibandingkan yang tidak menggunakan katalis. Jadi grafiknya itu yang berwarna biru di sini dia lebih rendah dibandingkan yang berwarna merah yang dikatalisis dengan enzim. Sehingga di sini enzim itu digunakan untuk mempercepat reaksi yang biasanya itu lambat tanpa adanya katalis. Oke, bagaimana enzim bisa mempercepat suatu reaksi? Penjelasannya itu secara termodinamika. Kita lihat lagi grafik di bawah ini, yaitu di mana sumbu X itu adalah koordinat reaksi dari perubahan A menjadi B, produk B. Kemudian pada koordinat sumbu Y itu adalah perubahan energi bebas. Nah, energi memang sangat dibutuhkan untuk suatu reaksi dalam membentuk produk. Contohnya, saya masih menggunakan grafik yang tadi. Yang warna merah itu adalah dikatalisis dengan enzim. Kemudian yang warna biru tidak dikatalisis dengan enzim. Bisa dilihat. Jadi, reaktan A di sini yang pada saat landai di awal, ya, ini adalah reaksi awal. Kemudian dari
Dari reaksi tersebut terbentuklah dua puncak warna biru dan warna merah. Bisa dilihat. Kemudian setelah itu menurun baru membentuk produk. Nah, apa yang membedakan di sini itu adalah puncaknya. Nah, tinggi puncaknya di sini saya sebut dengan energi aktivasi. Ya, energi aktivasi. Karena pelibatannya memang berapa sih jumlah energi bebas atau delta G yang dibutuhkan. Jadi bisa dilihat antara delta G yang grafik merah dengan yang grafik biru, maka yang lebih tinggi itu adalah yang grafik biru dibandingkan grafik merah. Sehingga kita lihat di sini untuk mencapai keadaan transisi. Jadi keadaan transisi adalah keadaan bagaimana suatu reaksi kimia itu bisa membentuk kompleks. Nah, untuk mencapai keadaan ini biasanya itu sangat sulit. Misal dalam reaksi kimia itu kalau kalian melakukan eksperimen dalam lab, itu biasanya faktor apa sih yang dibutuhkan agar reaksinya itu cepat? Misalkan, oh saya menambahkan katalis, misalkan asam pekat. Oh saya menambahkan suhu, jadi suhunya saya naikkan. Biar apa? Biar cepat. Nah tujuannya untuk apa? Ya untuk mencapai keadaan transisi, untuk mencapai keadaan puncak seperti ini. Jadi kalau keadaan transisinya tidak tercapai, nah keadaan transisi tidak tercapai, maka produk pun tidak akan terbentuk. Apa yang terjadi pada saat keadaan transisi? Itu terjadi kompleks, misalkan reaksi antara A dengan X menghasilkan produk B, maka A harus membentuk dulu kompleks menjadi AX. Nah, AX itulah disebut dengan keadaan transisi. Jadi bisa kita lihat keadaan transisi di sini yang membutuhkan energi energi bebas yang cukup besar itu adalah yang tidak dikatalisis dibandingkan dengan yang dikatalisis. Nah, baru terbentuk produk B. Jadi, semakin tinggi puncak, maka reaksinya itu semakin lama. Kalau semakin rendah puncak, maka reaksinya itu semakin cepat dalam membentuk produk. Jadi yang saya simpulkan di sini yaitu bahwa kehadiran enzim sebagai katalis pada grafik yang berwarna merah itu mampu menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan pada saat pembentukan keadaan transisi dibandingkan dengan grafik biru yang tidak dikatalisis oleh enzim. Nah, bagaimanakah enzim bisa mempercepat suatu reaksi? Penjelasannya seperti yang tadi saya bilang. Jadi enzim itu salah satu caranya mempercepat reaksi itu yaitu dengan menurunkan energi aktivasi, ya. Energi aktivasi atau energi bebas untuk keadaan transisi. Kenapa demikian? Jadi enzim itu alasannya adalah dia memiliki sisi aktif. Jadi si reaktan A itu masuk ke dalam sisi aktif enzim. Seperti apa sisi aktif? Nah, kalau saya gambarkan, ini seperti ini. Yang berwarna abu-abu dan hitam itu yang memiliki rongga-rongga itu saya sebut dengan enzim. Kemudian ada molekul di sini yang berwarna biru muda, biru tua. Nah, itu adalah ciri khas dari masing-masing unsur. Nah, di sini jadi enzim memiliki sisi aktif. Sisi aktifnya itu biasanya berbentuk pocket, kantung, ya. Jadi kantong itu kan bisa masuk benda apapun. Dompet atau misalkan kantong bisa masuk kertas atau pulpen, ya. Seperti itu. Nah, jadi apa hubungannya dengan gambar ini? Nah, kantong itulah sisi aktif enzim. Kemudian si pulpen, dompet itu adalah si reaktan A-nya yang masuk ke dalam kantong sisi aktif enzim. Nah, kenapa sisi aktif enzim ini dia berpengaruh dalam suatu reaksi? Ya karena sisi aktif enzim inilah letaknya tempat terjadinya suatu aktivitas katalitik. Apa hubungannya tadi sisi aktif enzim dengan unsurnya atau senyawanya, yaitu contohnya di sini ada atom karbon yang memiliki sifat sangat lentur,
yang merupakan tulang punggung kehidupan. Jadi bisa dilihat pada gambar A, dia memiliki rotasi ya. Untuk atom karbonnya, dia bisa memutar apa saja yang mengikat dengan karbon tersebut. Sama seperti yang gambar B. Nah, di sini dia bisa memiliki ikatan ikatan tunggal. Jadi dia lebih memiliki rotasi bebas. Nah, jadi seperti itu. Jadi kenapa karbon ini menjadi tulang punggung kehidupan? Karena dia sifatnya itu adalah lentur. Dia sifatnya dinamis. Dia mampu menyesuaikan atom-atom atau unsur yang terikat dengan karbon tersebut. Tapi tergantung pada ikatannya. Jadi kalau terutama untuk ikatan tunggal itu si karbon di sini dia lebih memiliki sifat rotasinya bebas. Kemudian konversi isomer kimia membutuhkan pemutusan ikatan kovalen. Nah, saya perlu ingat lagi betapa pentingnya kimia organik ya, terutama dari sisi stereokimia, kemudian isomer, kita harus belajar lagi ya. Contohnya di sini ada asam maleat. Bentuknya itu adalah cis. Tapi begitu isomerisasi diubah menjadi bentuk trans, namanya bukan asam maleat lagi, tapi asam fumarat. Jadi bagaimana suatu isomer itu ketika dari cis ke trans itu memiliki memiliki sifat yang berbeda, kemudian nama yang berbeda pula, atau merupakan suatu senyawa baru lagi ketika diisomerisasi. Kemudian bagaimana stereoisomer, yaitu sama secara kimia namun berbeda secara biologi. Contohnya di sini ada R-karbon dengan S-karbon. Jadi dia beda ya sifatnya walaupun dia sama secara kimianya, namun secara biologinya karena sifatnya R dan S isomer itu berbeda. Contoh yang kedua yaitu adalah stereoisomer dari senyawa berikut ini yang di bawah. L-aspartil, L-fenilalanin, metil ester atau saya sebut dengan aspartam. Kemudian senyawa di sampingnya lagi L-aspartil, D-fenilalanin, metil ester. Apa yang membedakan di situ adalah bentuk dari stereoisomernya. Untuk yang fenilalaninnya, yaitu ada levo untuk L dan dextro untuk D. Jadi beda stereoisomer, maka sifatnya pun beda secara organoleptik. Contohnya L-aspartil, L-fenilalanin, metil ester atau aspartam itu sifatnya lebih manis dibandingkan dengan yang bentuknya fenilalaninnya dalam keadaan dextro. Di situ L-aspartil, D-fenilalanin, metil ester. Dia sifatnya adalah pahit, ya. Kemudian, transformasi biokimia dapat dikelompokkan ke dalam 5 kelompok besar. Nah, reaksi-reaksi kimia ini harus dipelajari lagi, tolong dicek lagi, belajar lagi mengenai kimia organik. Bagaimana reaksi pemindahan gugus, reaksi oksidasi reduksi, kemudian reaksi penyusunan ulang atau isomerisasi, reaksi pemotongan, dan reaksi kondensasi. Nah, ini akan dipersiapkan, akan kita pelajari lagi pada saat kita mempelajari bab enzim dan metabolisme, yaitu anabolisme dan katabolisme. Struktur biomolekul dalam biokimia. Jadi contohnya ada senyawa pembangun, contohnya ada gula sederhana, asam amino, nukleotida, dan asam lemak. Itu merupakan senyawa pembangun untuk membangun makromolekul. Nah, membangun makromolekul dari senyawa pembangun ini, reaksinya adalah anabolik. Jadi, seperti apa dibangunnya? Jadi, misalkan gula sederhana yang sifatnya memang sederhana itu sebagai senyawa pembangun nanti dibentuk menjadi kompleks pada reaksi anabolisme menjadi polisakarida. Asam amino nanti dibangun menjadi senyawa kompleks yaitu protein. Kemudian nukleotida itu nanti dibangun kembali membentuk senyawa kompleks menjadi RNA atau DNA. Kemudian asam lemak dibangun kembali menjadi suatu lipid. Nah, ini kan sifatnya jadi lebih kompleks.
Sebaliknya, kalau makromolekul dipecah menjadi senyawa pembangun, itu disebut dengan reaksi katabolik. Jadi contohnya, polisakarida dipecah menjadi gula sederhana, kemudian protein dipecah menjadi asam amino, RNA atau DNA dipecah kembali menjadi nukleotida, kemudian lipid dipecah menjadi asam lemak. Membutuhkan molekul sederhana untuk dirangkai secara kovalen melalui berbagai macam kombinasi. Contohnya di sini, asam amino bisa dirangkai menjadi lebih kompleks yaitu protein atau peptida hormon atau menjadi neurotransmitter atau alkaloid yang sifatnya toksik. Kemudian, adenin bisa dirangkai menjadi asam nukleat, ATP, koenzim, atau neurotransmitter. Kemudian, asam palmitat itu bisa dirangkai menjadi suatu lipida membran, lemak, atau lilin. Kemudian glukosa, nah glukosa di sini lebih banyak lagi karena memang dia suatu monosakarida. Bisa dirangkai menjadi selulosa, kemudian amilum, fruktosa, manosa, sukrosa, dan laktosa. Gugus fungsi umum apa saja yang biasanya berperan pada reaksi biokimia? Nah, ini biasanya sama dengan kimia organik. Ini ada gugus hidroksil, karbonil, kemudian karboksil, metil, etil, fenil, amino, amido, guanidin, imidazol, sulfihidril, disulfid, fosforil, ester, tioester, eter, anhidrida, kemudian fosfoanhidrida. Nah, jadi di sini nanti gugus-gugus ini yang berperan nanti pada saat anabolisme dan katabolisme. Gugus-gugus kimia tadi yang berperan penting dalam reaksi anabolisme dan katabolisme, kalau kita lihat lagi dari strukturnya, itu memiliki elektron. Nah, jadi kalau dia memiliki elektron, baru dia bisa reaktif. Nah, gugus fungsi tersebut dikenal sebagai nukleofil. Nukleofil biologi yang penting. Jadi, gugus fungsi yang kaya akan elektron. Contohnya adalah air, dia memiliki 2 elektron bebas, kemudian ion hidroksida memiliki elektron bebas, kemudian hidroksil, alkoksil, sulfhidril, sulfit, amino, karboksilat, imidazol, dan ortofosfat anorganik. Itu semuanya dia adalah suatu nukleofil yang berperan nanti pada suatu reaksi. Oke, saya rasa sekian untuk pengantar atau pendahuluan mengenai biokimia. Nah, literatur yang diambil ini bisa dari buku-buku biokimia. Selain dari slide ini, bisa juga mengambil dari buku-buku lain yang ada hubungannya dengan biokimia.